وسن أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين وعلماء العمل والفقهاء والمحدثين والقراء والفصيح والشافعي والحفظ وعلماء بسم الله الشيخ محمد أنا الله في نفعنا شيء لهم الفاتحة ماني رحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat bersama. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadzakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalat alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dari amin. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wa nutqu bisyahadataini tubira li sihhatil imani mimman qadara. Awwal wajibin utawi kawitane perkara wajib. Awwal wajibin utawi kawitane perkara wajib. Alal insani ing atase manungsa. Alal insani ing atase manungsa. Ma'rifatul ilahi iku ngaweruhi pangeran. Ma'rifatul ilahi iku ngaweruhi pangeran. Bistiqoni kelawan ngeyakinaken. Ma'rifatul ilahi iku ngaweruhi pangeran bistiqoni kelawan ngeyakinaken. Wanutku tawi ngucap bisyahadataini kelawan syahadat loro. Uktubira iku den anggap apa annutku. Uktubira iku den anggap apa annutku. Lisihatil imani maring sae iman. Lisihatil imani maring sae iman miman saking wong qadara kang mampu sapa man. Miman saking wong qadara kang kuwasa sapa man. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab sudah masuk dalam pembahasan usuluddin atau tauhid. Nah, kemarin 10 bait awal itu muqaddimah, diawali tauhid, kemudian nanti setelah tauhid pembahasan fikih, diakhiri dengan tasawuf. Ini pembahasan di Nadhum Zubaid. Awal wajibin. Ini apa? Hal pertama yang wajib alal insan bagi manusia adalah ma'rifatul ilahi, harus mengetahui Tuhannya. Bistiqoni, tahunya harus dengan istiqon, yakin. Bukan katanya, harus yakin. Sini awal wajib, perkara yang wajib. Jadi yang wajib pertama kali al insan bagi manusia. Manusia di sini artinya apa? Al mukallaf. Ini al baligh al akil.
Di manusia yang wajib yang akil, punya akal dan juga baligh. Bukan semuanya, artinya sobi yang enggak masuk. Tapi di sini juga jin masuk kategori insan. Artinya jin juga sama kayak kita, ditaklif. Ada namanya jin muslim, ada jin itu kafir, sama kayak manusia. Jadi jin juga nanti ada yang masuk surga, juga ada yang masuk neraka. Jadi jin juga mempunyai kehidupan sama seperti kita. Juga ada akidahnya. Makanya juga ada jin itu jin sunni, ada jin itu syiah, ada jin wahabi dan juga lainnya sama seperti manusia. Jin taklifnya sama seperti manusia. Tapi di sini pakai al-insan. Awal wajibin al-insan. Seandainya pakai mukallaf, maka di sini apa? Katanya musannif salahnya walau abdul mukallaf lakana syamilan lil jin. Tapi sekarang insan di sini juga jin masuk. Karena ada ayat wa hamalahal insan. Itu insan di situ ditafsiri al-ins wal jin. Awal wajibin al-insani ma'rifah. Yang wajib pertama kali adalah ma'rifah. Apa ma'rifah itu? Kenal. Dia harus kenal kepada Tuhannya. Katanya patah, tak kenal maka tak sayang. Makanya kalau kita nggak kenal kepada Tuhan kita, maka ibadahnya pas-pasan. Ibadah seakan-akan karena menggugurkan kewajiban, bukan kebutuhan. Di ibadah itu kebutuhan, bukan kewajiban. Jadi pertama harus ma'rifat, harus kenal Tuhannya. Gimana caranya kenal? Pertama kali harus ada nadhor. Di sini langsung ke intinya, ma'rifat. Wa nadhor al-mu'addi lil ma'rifah innama wajab dikauni wasilah. Sedangkan nadhor itu mikir-mikir. Jadi kita gimana sekiannya kenal dengan Tuhan? Ya harus mikir-mikir. Mikirnya apa? Mikir ciptaannya, bukan mikir Tuhannya. Allah itu bagaimana bentuknya? Tidak boleh. Tidak boleh memikir zatnya Allah. Tapi mikir ciptaannya Allah. Kalau kita mikir ciptaannya Allah, kita akan kagum, maka kita akan kenal. Kayak kita mungkin mengenal seorang pencipta Facebook misal. Kita kenal karena apa? Karena kita kagum cipta bisa menciptakan Facebook. Oh, penciptanya namanya ini, pencipta WA dan juga kenal dulu ciptaannya. Sama lebih-lebih Tuhan. Kita kenal itu dulu ciptaannya. Oh, Allah itu bisa menciptakan bumi, bisa menciptakan langit tanpa tiang, ya kan, nggak bisa rubuh. Kalau kita buat bangunan aja, kalau ada atap pasti ada tiang, ya kan. Ini langit besarnya kayak gini, tanpa tiang, tanpa ada cagak, bisa nggak rubuh itu. Jadi kita kalau kagum maka akan mengenal Tuhan. Jadi nadhor itu, mikir-mikir itu wajib. Kenapa kok wajib? Karena dengan mikir-mikir itu bisa sampai pada makrifat, kenal. Berarti nadhor, mikir itu wajibnya karena merupakan wasilah. Apa wasilah? Perantara. Wajib sebenarnya adalah makrifat. Kenalnya itu yang wajib. Tapi nggak bisa kenal tanpa nadhor. Maka nadhor juga wajib. Sama kayak wudu. Wudu itu hukumnya apa? Wajib. Bukan. Yang wajib adalah sholat. Wudu itu wajib karena wudu adalah perantara sahnya sholat. Ya kan? Maka karena sholat itu wajib, maka wudu juga wajib. Malaitimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Suatu yang menjadi kesempurnaan wajib maka hukumnya juga wajib. Ma'rifatu ila bistiqon. Jadi ma'rifatnya harus dengan yakin. Di qauli ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam harus tahu. Dan juga ma'rifat, yang dimaksud dengan ma'rifat al-ma'rifah al-imaniyah awil burhaniyah. Tahu secara iman. Jadi kita harus tahu Allah, ma'rifat ke Allah. Taunya apa? Tahu, ini kita mengimani adanya Allah dan juga mengimani sifat-sifat wajibnya Allah dan juga tahu sifat mustahil. Yang mustahil bagi Allah apa, yang wajib dan yang jaiz. Ini ma'rifat. Lal idrak wal ihata, bukan tahu Allah persis. Kayak kita tahu teman kita, saya tahu teman saya, dia itu apa sifatnya kayak ini enggak. Kalau Allah kita enggak boleh tahu zatiannya Allah. Karena Allah mempunyai sifat mukhalafah lil hawadis. Kalau ada di
terlintas di hati kita, mungkin Allah itu kayak raja, maka Allah tidak seperti itu. Kalau terlintas Allah itu mungkin besar tinggi, Allah nggak seperti itu. Jadi apa yang terlintas di hati, maka dipastikan Allah nggak seperti itu. Karena Allah nggak ada di pikiran kita, bentuknya nggak ada di pikiran kita. Mukhalafah lil hawadits, kayak apa ya nggak tahu, Allah alam. Nah, maka kita cukup mengetahui Allah dengan ma'rifah al-imaniyah, bukan idrak bikunil hakikoh, hakikatnya Allah. Enggak, kita dilarang untuk mengetahui Allah dengan hakikatnya Allah seperti apa. Tapi cukup ma'rifat al-imaniyah. Wa nutku bisyahadataini tubiro. Sekarang mengucapkan syahadat dua. Ini tubiro, yakni dianggap atau disyaratkan lisihhatil iman, untuk sahnya iman. Jadi agar orang dikatakan iman harus baca dua syahadat. Mimman qadaro, ya, dari orang yang mampu untuk mengucapkannya. Artinya mampu apa? Ya bukan bisu. Kalau kita mampu. Di sini mengucapkan dua kalimat syahadat. Sekalipun dengan tanpa asyhadu. Misal, walau biduni lafzu asyhadu. Seperti misal a'lamu anna alla ilaha illallah, bisa, atau a'rifu. Yang penting dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa hadza ma qalahu katsirun minal mutaakhirin. Ini menurut pendapat mutaakhirin. Karena ada hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya Rasulullah, saya diperintahkan untuk membunuh manusia, untuk memerangi sampai dia mengatakan la ilaha illallah. Berarti sudah mengatakan la ilaha illallah, maka dia sudah iman. Uktubiro ayushtuhito li sihatil iman, li aji sihatil iman. Yani untuk sah imannya maka harus mengucapkan dua kalimat syahadatain. Tapi di sini tidak bihi fi ijra'i ahkamil Islam alaihi fid dunya. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat itu menjadi syarat sahnya iman ini untuk hukum-hukum Islam di dunia, bukan di akhirat. Artinya apa? Kalau orang itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia sudah dihukumi Islam. Artinya apa? Ya karena seperti misal dalam bab warisan, maka kalau sama-sama muslim maka mendapatkan warisan. Kalau beda agama kan enggak. Nikah maka boleh. Tapi talaffuz ini laisa syarton fi kauni mu'minan fil akhirah. Untuk mengucapkan syahadat ini bukan syarat. Syarat dia itu iman di akhirat. Artinya apa? Kalau dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, tidak pernah mengucapkan sama sekali, tapi dia yakin iman di hatinya, maka di sini tetap dikatakan iman. Ini bal huwa syartun li ijra'i ahkamil iman wal Islam al mutalaffid bihima fid dunya. Jadi mengucapkan dua syahadat ini syarat agar dia itu masuk dalam hukum-hukum iman dan Islam di dunia. Jadi hukum-hukum yang ada di dunia ini masuk dengan mengatakan syahadatain, maka dia sudah masuk. Fa idza amana wa saddaqa biqalbihi bihima wa lam yantiq bilisani la waj'iba tsumma mata min fayanjuna khulud. Artinya apa? Kalau orang itu di hatinya tidak pernah mengatakan syahadatain, tapi di hatinya dia iman dan dia membenarkan dengan hatinya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan dia tidak mengatakannya bukan karena bukan karena menolak, bukan karena mampang. Tapi kalau dia disuruh untuk mengucapkan, maka harus mengucapkan. Kalau dia suruh tapi tidak mengucapkan, maka masuk inat, dia itu ingkar. Ini tidak pernah disuruh dan dia tidak pernah mengucapkan dan dia bukan menolak, tapi hatinya iman. Kemudian dia meninggal, semua mata mukminan, meninggal dalam keadaan mukmin. Gimana? Fayanju minal khulud. Maka dia tidak kekal di neraka. Artinya dia masih katakan mukmin. Wa in kana asyan, tapi dia maksiat. Bitarki talaffuz, dengan sebab tidak mengucapkan tadi, tidak melafadzkan tadi. Yang dianggap adalah hatinya. Tapi dalam akhirat, di dunia yang enggak, kalau dia tidak pernah mengucapkan, maka dia, karena hukum-hukum fikih itu nahkum bidzahir, menghukumi dengan zahir. Kalau ada orang enggak mengucapkan, dihukumi kafir.
Kalau dia kafir, maka dia seandainya nikah sama orang mukmin ya nggak terima. Kenapa? Karena dia tidak muslim, tidak mukmin. Secara dohir, sekalipun hatinya mukmin misal. Mimman qadaro. Inama huwa fi haqqil qadir al-nutqi. Jadi mengucapkan dua syahadat ini menjadi syarat sahnya iman bagi yang mampu mengucapkan. Kalau nggak mampu seperti orang bisu kalahros, fahuwa mukmin ittifaq. Ini mukmin ittifaq. Kalau yang tadi yang nggak mengucapkan syahadatain tapi hatinya iman, ini masih ada khilaf. Ada yang mengatakan ya tidak terima imannya, ada yang mengatakan ya mukmin karena hatinya iman. Tapi kalau dia memang nggak mampu berbicara karena bisu, maka di sini ittifaq, semua ulama sepakat dia itu mukmin karena memang nggak bisa ngomong. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memaksa seorang kecuali kemampuannya. Kalau nggak mampu bicara, gimana mau dipaksa bicara? In saddaqal qalbu wa bil a'mali yakunu dza naqsin wa dza kamali. In saddaqa lamun benderakan. In saddaqa lamun benderakan al qalbu apa ati. In saddaqa lamun benderakan al qalbu apa ati. Wabil a'mal lan sebab pira-pira amal. Wabil a'mal lan sebab pira-pira amal yakunu ana apa iman. Wabil a'mal lan sebab pira-pira amal yakunu ana apa iman. Iku dzanaksin iku anduweni kurang. Dzanaksin iku anduweni kurang. Wadza kamali lan anduweni sempurna. Wadza kamali lan anduweni sempurna. Fakun moko ana sira minal imani saking iman. Fakun moko ana sira minal imani saking iman fi mazidi iku ing dalam tambah. Fi mazidi iku ing dalam tambah. Wa fi syafail qalbi lan ing dalam beningi ati. Dalam beningi ati dza tajdidi iku anduweni usaha nganyaraken bikasati sholat kelawan ngakeaken sholat wa ta'at lan pira-pira ketaatan. Wa ta'ati lan pira-pira ketaatan wa tarki ma lan ninggal barang lin nafsi kan tetap kaduwe nafsu min syahwati bayane pira-pira kesenengan. Fa syahwatun nafsi mongko utawi kesenengan nafsu ma'adzunubi dalam sertane pira-pira dosa. Ma'adzunubi dalam sertane pira-pira dosa mujibatan iku nyebabaken apa syahwatun nafsi ma'adzunub qaswatal qulubi ing atose pira-pira ati wa ina qulubin nasi ada minnya enggak ada. Wa ina abad apa wa ina min abad? Oh ya, ada yang pakai min ada yang enggak. Wa ina abad qulubin nasi lan setuhune luwe adohe pira-pira atine manungsa. Lan setuhune luwe adohe pira-pira atine manungsa. Mir rabbina saking pangeran kita. Stune luwe adohe pira-pira atine manungsa mir rabbina saking pangeran kita ar-rahimi kang welas. Ar-rahimi kang welas qalbun iku ati kosi kang atos. Qalbun iku ati kosi kang atos. Ini tadi dijelaskan mengucapkan dua syahadat itu adalah menjadi syarat sahnya iman bagi yang
kuasa, yang mampu untuk mengucapkan. Tapi ada catatan, in saddaqal qalbu. Apabila hatinya ini membenarkan. Jadi bukan cuma lisan, tapi lisan mengucapkan, hati juga membenarkan apa yang diucapkan. Wa bil a'mali yakunu dza naqsin wa dza kamali. Dan dengan sebab beberapa amal, maka iman itu bisa kurang, bisa sempurna. Tergantung dari banyaknya amal. Artinya apa? Seorang setelah mengucapkan 2 syahadat dan juga setelah membenarkan apa yang dia ucapkan di hatinya, maka tinggal meneruskan dengan amalnya. Amalnya itu banyak apa enggak? Tergantung banyaknya amal, maka itulah imannya. Makanya al-iman yazid au yanqus. Iman itu bisa bertambah juga bisa berkurang. Ini tergantung amalnya, tergantung perbuatannya. Yakunu dza naqsin, bisa kurang. Yani apabila dia melakukan banyak kemaksiatan, maka imannya akan berkurang. Jadi iman itu bagaikan apa? Mungkin iman dengan maksiat. Seorang itu dengan dipenggal kepalanya, mati apa enggak? Mati. Kalau cuma dipotong kukunya, mati. Jari-jari, mati. Kupingnya, mati. Enggak kan ya? Begitulah iman itu, kalau dia syahadatnya hilang, maka sudah ibarat manusia udah nyawanya hilang, mati. Ibarat dipenggal. Tapi kalau maksiat itu ibarat dia juga anggota tubuhnya dipotong. Jadi dengan dia maksiat 1 kali, ibarat dipotong mungkin kukunya. Kira-kira mati apa enggak? Enggak kan? Tapi imannya enggak mati, tapi berkurang. Maksiat lagi, maka berkurang imannya. Maksiat lagi. Makanya orang yang banyak maksiat, sekalipun dia enggak masih ada imannya, tapi dikhawatirkan imannya hilang. Sama kayak orang. Orang itu dengan dipotong tangannya, dipotong kakinya, enggak mati kan? Tapi kalau kebanyakan dipotong bisa-bisa mati, ya kan? Dipotong jarinya 1, 3, 4, kakinya, kupingnya, lama-lama mati juga kan? Sama, kalau orang banyak maksiat, itu dikhawatirkan imannya hilang. Maksiat 1 kali, yang penting ada iman. Sama kalau orang melakukan kejahatan, saya potong, loh kamu kok melakukan kejahatan? Yang penting masih hidup. Kira-kira orang marah enggak? Marah kan? Sama, imannya itu seharusnya gitu. Jadi kita menjaga iman, itu dengan cara menjauhi maksiat. Karena kalau banyak maksiat, maka dikhawatirkan iman itu hilang. Sama kayak nyawa. Nyawa itu tidak hilang dengan sebab dipotong tangannya, mungkin dipotong jari-jari. Tapi dikhawatirkan rasa sakit itu bisa menimbulkan nyawanya hilang. Sama dengan maksiat sekalipun kecil, kalau terlalu banyak, dikhawatirkan imannya hilang. Dikhawatirkan suul khotimah. Makanya jangan meremehkan maksiat sekalipun kecil. Dosa besar dengan penyesalan, dengan sangat menyesal, itu lebih baik daripada dosa kecil dengan kebanggaan. Kecil tapi bangga, itu jadi besar. Ingat, iblis itu dikeluarkan dari surga karena kesombongannya. Sombongannya dia. Akhirnya nggak diampuni. Tapi Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena apa? Penyesalan. Setelah melakukan menyesal, istighfar. Jadi dosanya Nabi Adam kalau dianggap dosa ya, tapi Nabi itu maksum. Kesalahan itu dengan penyesalan maka udah hilang, diampuni. Tapi kalau dosa itu sekalipun kecil tanpa ada penyesalan, ya nggak diampuni. Ya harus dosa itu kecil atau besar harus ada penyesalan, taubat. Makanya taubat itu wajib. Taubat dari maksiat itu wajib. Kalau dia tidak melakukan taubat, maka dia dosa tiap hari. Makanya setiap hari dianjurkan istighfar. Ya ada dosa diampuni. Wadza kamali, dan juga bisa sempurna. Ini dengan amal itu iman bisa kurang juga bisa sempurna. Gimana sempurna? Bikasratil amal as-sholihat, dengan sebab memperbanyak amal-amal soleh. Dengan banyak amal soleh maka sempurna. Sama kayak tadi, dengan banyak melakukan kejelekan maka imannya berkurang. Jadi kayak orang tadi, kalau orang itu tidak dipenggal, tapi kupingnya diambil, tidak mati, tapi apa? Ya jelek ya kan? Kelihatannya nggak enak kan? Dilihat kan ya? Sama kayak iman sekalipun sekalipun masih imannya masih ada, tapi banyak maksiat yang nggak enak.
jelek, sama kayak orang nggak ada kupingnya, nggak ada tangannya dipotong. Ya. Iman juga itu, imannya kurang karena banyaknya maksiat. Tapi kalau banyak amal soleh, maka imannya di sini kamal, sempurna. Fakun minal imani fi mazidi. Maka hendaknya kalian itu iman itu bertambah, terus bertambah. Wa fi safa'il qalbi da tajdidi, dan selalu memperbarui ketaatan, bersihnya hati. Di hati membersihkan hati ditambah, imannya juga ditambah. Gimana caranya? Bikasratis sholati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati. Dengan memperbanyak sholat wa ta'at dan ketaatan. Ketaatan di sini fardhiya wa nafliha, baik fardu atau sunnah. Ini bisa menambah iman. Jadi yang tahu kadar imannya itu hanya kita sama Allah. Yang lain tidak tahu. Wa tarki malin nafsi min syahwati, dan juga meninggalkan kesenangan-kesenangan nafsu. Jadi dengan sholat, taat dan nafsu-nafsu itu kesenangan-kesenangan hati ditinggalkan. Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Sebab kesenangan nafsu yang disertai dengan dosa itu menyebabkan hati itu keras. Jadi kalau sering menuruti nafsu, pengen ini dituruti, maka hatinya keras. Kalau hatinya keras, itu makanya kalau ada mau ido, ada apa? Ada orang yang menasehati. Kalau dinasehati keluar masuk masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, baru dinasehati, sudah lagi itu tanda-tanda hatinya keras. Bagaikan kayak tanah yang tandus. Tanah yang tandus sekalipun hujan tetap tidak membuahkan tumbuh-tumbuhan, karena hatinya keras. Sekalipun yang nasihati ini sudah berkali-kali, tapi tetap tidak masuk. Maka ini harus introspeksi, jangan-jangan hatinya keras. Tapi kalau hatinya itu lembut, dinasihati sedikit langsung nurut. Bagaikan tanah yang subur, cuma siraman dikit langsung manfaat, langsung keluar. Dengan dinasihati dikit langsung nurut. Ini hatinya lembut. Kalau hatinya sudah keras, maka tidak nurut. Nasihat apapun enggak mempan. Wa inna ab'ada qulubin nasi wa inna ab'ad qulubin nasi mir rabbinar rahimu qalbun qasi. Sungguhnya paling jauhnya hati manusia dari Tuhan kita yang rahim, yang lemah lembut, itu hati yang keras. Jadi yang paling jauh dengan Tuhan itu hatinya yang keras. Makanya jangan sampai hatinya keras, karena dijauhi oleh rahmat Allah. Allah yang yang Maha Rahim. Di sini ada hadis yang menjelaskan bahasanya la taksiru kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kasr kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qaul. Apa di antara yang buat hati itu keras? Banyak bicara. Banyak bicara yang tidak bermanfaat. Ngomong atau ngobrol, tidak ada manfaatnya. Bukan zikir. Maka di sini bisa membuat hati itu keras. Yang enggak manfaat ya, beda kalau ngomong yang manfaat. Ada lagi 4 perkara yang membuat sengsara. Hadis Rasulullah yaitu jumudul ain. Matanya yang sudah tidak bisa menangis. Jadi kalau jarang menangis. Menangis apa? Menangis ya atas dosa-dosa yang dilakukan, atas ketaatan yang kurang, nangis di malam hari, itu perlu. Lagi qaswatul qalb, hati yang keras. Watul amal, banyaknya ngangan-ngangan. Jadi banyak mikir-mikir dunia. Wal hirs ala dunia, dan juga rakus dunia. Ini 4 hal yang bikin sengsara. Semoga kita bisa terhindar dari semua itu. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa qina 'adzabannar.